Jadi korban diserahkan orang tuanya dan keluarganya dalam keadaan sehat. Kemudian korban kamu perintahkan kepada siapa untuk dimasukkan ke ruang detoksifikasi? Ketika itu setelah saya terima semuanya Pak, saya serahkan kepada tersangka JB untuk dibawa ke ruang detoksifikasi. Dapat kami sampaikan untuk waktu kejadian perkara adalah pada tanggal 17 Januari 2022. Untuk TKP yaitu adalah Panti Rehabilitasi Yayasan MJY di Desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat. Pada hari sebelumnya, pada hari Minggu 16 Januari 2022, sekira pukul 22.00, korban dengan inisial SH diantar oleh keluarga ke Yayasan MJP di Dusun Pama Semelir, Desa Telaga, Kecamatan Sebinge, Kabupaten Langkat, untuk dilakukan rehabilitasi terkait kecanduan narkotika. Saat tersebut, korban SH diterima oleh tersangka dengan inisial PP sebagai administrasi yayasan yang diterima oleh keluarga SH. Selanjutnya PP memerintahkan tersangka atas nama inisial JP dan FT untuk membawa korban masuk ke dalam ruangan detoksifikasi untuk dilakukan pemeriksaan tes urin dan memasang rantai besi di kaki korban. Saat di ruang detoksifikasi, tersangka PP, DS, MB, dan JP melakukan penganiayaan terhadap korban SH dengan cara meninju korban, menendang korban di arah wajah dan ke arah badan korban secara berulang-ulang. Adapun penganiayaan ini dilakukan atas dasar korban tidak mau dipasang rantai oleh para pelaku. Selanjutnya, korban dibawa tersangka keluar ruangan detoksifikasi menuju kolam. Saat tersebut, tersangka dengan inisial PP memerintahkan tersangka lainnya untuk membawa korban ke kolam agar korban lemas dan tidak dapat memberontak pada saat dilakukan perantaian terhadap kaki tersangka, terhadap kaki korban. Dan saat tersebut korban dimasukkan ke kolam oleh tersangka MB, DS, FT, AH, CH, BS, CP, PP, IP secara bersama-sama. Dan di dalam kolam korban juga dipukuli oleh para tersangka dengan cara meninju, menendang bagian dada, punggung, dan wajah korban. Dan saat para tersangka menyeret tubuh korban, untuk tersangka MB ada memukul korban dengan menggunakan rantai yang tadi tidak sempat dirantaikan ke kaki korban. Untuk pukulan rantai tersebut diarahkan ke punggung korban sebanyak 1 kali. Dan tersangka IP menggunakan timba yang kami amankan memukul ke arah kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian pada pukul 24.00 pemilik yayasan tiba di yayasan dan melihat kejadian tersebut. Pemilik yayasan menegur dan memerintahkan kepada seluruh tersangka agar tidak memukuli korban dan segera memandikan korban guna untuk diberikan waktu istirahat kepada korban.
Kemudian setelah dilakukan atau dimandikan tadi, korban digantikan baju oleh tersangka, kemudian dibawa kembali ke ruang detoksifikasi. Setelah dibawa ke ruang detoksifikasi, di dalam di ruangan tersebut korban sudah ditunggui oleh para tersangka FT, DS, dan AH. Di dalam ruang detoksifikasi tersebut mereka kembali melakukan penganiayaan dan pemukulan terhadap korban. Dan saat tersebut tersangka inisial FT menggunakan gagang sapu memukul bagian punggung dan kepala korban secara berulang-ulang hingga mengakibatkan sapu ini patah. Kemudian tersangka inisial AH menendang dada korban dengan sangat keras sehingga mengakibatkan korban mengalami muntah darah. Setelah menendang tersebut dan melihat kejadian tersebut mengakibatkan muntah darah, korban dipersilahkan untuk beristirahat tanpa mengecek atau menanyakan fisik atau kesehatan korban. Pada tanggal 17 Januari 2022, sekira pukul 02.00, kondisi korban semakin kritis, sudah tidak bernafas, sudah sulit bernafas, dan mulut terus mengeluarkan darah, sehingga oleh tersangka PP dan kawan-kawan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Zulham, tepatnya di Kota Binjai. Namun sekira pukul 04.00 WIB, saat setiba di Rumah Sakit Umum Dr. Zulham Binjai, korban diperiksa dan dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Zulham Kota Binjai. Ferry, sini. Ferry ini adalah bagian administrasi yayasan, di mana Ferry lah yang menerima korban. Sehat ya Ferry? Pak, kenapa Pak sampai melakukan penganiayaan itu? Apa prosedurnya atau bagaimana itu Pak? SOP-nya Pak Ferry? Sebetulnya SOP-nya tidak seperti itu Pak. Nggak ada selama ini pun kita nggak ada melakukan SOP seperti itu Pak. Seperti itu penganiayaan itu ya Pak. Jadi kalau nantinya itu sebetulnya untuk apa Pak? Kita hanya ingin memberikan treatment kepada mereka Pak, kepada korban, supaya artinya memberikan pembelajaran bahwa rehab itu kita buat seperti ini karena semua yang pasien baru masuk Pak kita rendam ke dalam kolam dan nggak pernah terjadi kekerasan seperti ini sebelumnya. Memang wajib dirantai ya Pak ya? Kita wajib merantaikan karena kita melihat case si korban sebelumnya Pak. Karena kan laporan dari keluarga sebelumnya itu di rehab juga dia pernah melarikan diri. Jadi ketika pasien baru pun Pak kita masuk kita akan merantai kakinya Pak supaya tidak bisa melarikan diri Pak. Kalau memang sebelumnya tidak pernah terjadi kekerasan, kenapa kali ini terjadi kekerasan gitu? Apa alasannya gitu Pak Ferry? Baik, mungkin kami jelaskan. Mereka melakukan penganiayaan ini atas dasar tidak terima ketika diperintahkan untuk dirantai, si korban memberontak dan sempat keluar ucapan untuk mengajak berkelahi ke para tersangka. Hal inilah yang memicu emosi. Para tersangka sehingga emosi dan melakukan penganiayaan. Mohon izin rekan-rekan media, dari ke-10 tersangka dari ke-9 tersangka yang kita amankan, di sini dapat kami jelaskan bahwa tidak ke-9 orang ini bukan bagian dari yayasan atau staf yayasan, termasuk pelaku dengan inisial MB. Dia ini merupakan pasien juga di dalam. Jadi beberapa dari para pelaku ini adalah pasien. Terima kasih. Hitung.